Quotes tentang diam. Hati-hati dalam berbicara. Diam adalah emas, tapi bicara baik adalah berlian. Maka berbuat baiklah. Terkadang, diam itu lebih baik daripada bicara, tapi tak dihargai, tak dianggap ada. Jika sekiranya diam itu bijak, lakukanlah. Tapi, ketika bijak itu diinjak, bicaralah agar mereka diam. Berkata-kata itu lebih bagus daripada diam. Melainkan, membisu itu lebih baik daripada berkata perkara yang menyakitkan hati orang lain. Diam bukan berarti lemah. Terkadang kita tahu apa yang harus kita katakan, tapi kita tidak ingin melukai perasaan seseorang. Daripada saling menyakiti, lebih baik diam untuk menahan segalanya. Dalam diam, kuserahkan segalanya pada Yang Kuasa, Pencipta alam semesta. Mulutku memang diam, namun hati dan pikiranku berisik ingin berkata. Tak selamanya diamku akan menenangkan. Suatu saat nanti diamku akan membawa petaka. Ketika marah, diamlah, atau masalah justru bertambah. Dalam keheningan di balik apa yang bisa didengar, terletak jawaban yang telah lama kita cari. Kadang-kadang kamu perlu duduk kesepian di lantai, dalam ruangan yang sunyi, untuk mendengar suaramu sendiri dan tidak membiarkannya tenggelam dalam kebisingan orang lain. Meditasi adalah keheningan, memberi energi dan memuaskan. Diam adalah ekspresi fasih dari hal yang tak bisa diungkapkan. Keheningan itu murni dan suci. Itu menyatukan orang, karena hanya mereka yang merasa nyaman satu sama lain, yang dapat duduk tanpa berbicara. Hentikan rengekanmu. Jika kamu ketakutan, diamlah. Merengek adalah untuk mangsa. Itu menarik predator, dan kamu bukan mangsa. Percakapan paling penting dalam hidup kita terjadi dalam keheningan. Aku mulai menyadari bahwa kamu dapat mendengarkan keheningan dan belajar darinya. Ia memiliki kualitas dan dimensinya sendiri. Hati manusia memiliki harta yang tersembunyi, secara rahasia disimpan dalam keheningan tersegel, pikiran, harapan, mimpi, kesenangan, yang pesonanya rusak jika terungkap. Jika kamu tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, jangan katakan apapun. Diam adalah teman sejati yang tidak pernah mengkhianati. Diam, terkadang diam adalah pilihan terbaik di saat hati dan lidah lelah untuk berkata. Lebih baik diam dengan rasa sayang daripada tersakiti dengan harapan. Lebih baik diam dengan apa adanya daripada banyak bicara namun tak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ada dua hal yang amat baik jika dilakukan, yaitu bicara yang baik atau diam. Terkadang aku lebih memilih untuk diam, bukan karena aku tak mempunyai kata, tapi karena itu lebih mudah daripada harus menjelaskan segalanya. Salah satu yang menyakitkan adalah memilih untuk diam dan terlihat salah, walau sebenarnya kamu yang benar. Jika tidak tahu, lebih baik diam, tapi memilih diam bukan berarti tidak tahu. Diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Berpikir ketika diam juga merupakan tindakan. Terkadang diam lebih bijak dalam menyikapi keadaan daripada bersikeras memaksa orang lain untuk sekadar memahami. Bersabar dan diam lebih baik. Jika memang jodoh akan terbuka sendiri jalan terbaiknya. Jika tidak, akan diganti dengan orang yang lebih baik. Kurasa tak ada yang perlu lagi untuk dijelaskan. Seberapa panjang kata yang kulontarkan, belum tentu membuatnya paham. Aku diam. Diam adalah lebih baik daripada mengucapkan
mengucapkan kata-kata yang tanpa makna. Kadang diam dan menunggu lebih bernilai daripada bergerak tanpa arah. Diam itu emas ketika kamu tidak memiliki jawaban yang bagus. Lebih baik diam dan kelihatan bodoh daripada banyak bicara dan bodohnya lebih kelihatan. Tidak semua jawaban harus dikatakan. Terkadang diam adalah jawaban yang paling keras bagi seseorang. Jadikanlah diam sebagai sarana atas pembicaraanmu dan tentukan sikap dengan berpikir. Diam jauh lebih elegan daripada sibuk menghakimi dan mengumbar kesalahan orang lain, kemudian lupa bercermin. Bila mana kamu berkata, karenanya akan menyakiti hati orang lain, lebih baik kau membisu diam 1000 bahasa. Ada kalanya lebih baik diam ketimbang menyebutkan masalahmu, sebab kamu tahu sebagian orang hanya penasaran, bukan karena mereka peduli. Orang banyak bicara itu memuakkan, orang pendiam itu menenangkan. Kadang, diam itu jauh lebih baik dibandingkan mesti banyak omong dan menjadi pribadi yang sok tahu. Orang pendiam itu bukan berarti takut bicara, tetapi lebih berharap selektif dalam menyuarakan kata-kata. Diam bukan berarti tak melakukan apa-apa. Berdaya upaya ketika membisu juga adalah perbuatan. Apabila lebih bagus membisu ketimbang mengatakan sesuatu yang tanpa kau sadari, membikin seluruh orang hasilnya tahu kebodohanmu. Berkata-kata itu lebih bagus daripada diam, melainkan membisu itu lebih baik daripada berkata perkara yang menyakitkan hati orang lain. Seandainya membisu lebih baik, maka biarkanlah pembuktian yang berbicara. Lebih baik membisu dan bisa menikmati metode dirimu berdaya upaya. Diam lebih baik daripada mengucapkan kata-kata yang hanya mengandung omong kosong. Terkadang lebih baik diam daripada menjelaskan apa yang kita rasa, karena menyakitkan ketika mereka hanya bisa mendengar, tapi tak bisa mengerti. Mulailah membiasakan diri untuk tidak bicara seenaknya. Lebih baik diam daripada bicara yang tak bermanfaat. Lebih baik tersenyum dan diam, seolah semuanya baik-baik saja, ketimbang marah dan menangis. Lalu banyak orang menanyakan mengapa. Bila mana kau berkata, maka akan menyakiti hati orang lain. Lebih baik kau diam membisu 1000 bahasa. Diam lebih baik daripada dusta, dan kejujuran lisan itu awal dari kebahagiaan. Jika sekiranya diam itu bijak, lakukanlah. Tapi ketika bijak itu diinjak, bicaralah agar mereka diam. Lebih baik diam tapi tahu, daripada bicara tapi tak mengerti apa yang dibicarakan. Diam adalah pilihan terbaik untuk mengagumi, daripada harus berbuat baik lalu dibenci. Setidaknya, biarkan aku terus mencintamu dalam diam, meskipun aku tahu perasaan ini tak terbalaskan dan mungkin salah. Mengagumimu dalam diam merupakan hal yang menyenangkan bagiku. Ada seorang yang mengagumimu, senyummu, dan merasa kehadiranmu sangat berarti. Dia selalu memikirkanmu walaupun hanya bisa diam, dan itu aku. Kalau setiap detik rindu itu dihargai, entah berapa banyak uang yang aku dapat karena merindukanmu. Selalu terselip namamu di dalam doaku, karena mendoakan adalah cara mencintai yang paling rahasia. Jika kau tak ditakdirkan bersamaku, mungkin aku ditakdirkan hanya untuk melihatmu. Tanpa kata, hanya melalui diam, tanpa kepastian, hanya melalui harapan, dengan jauh ku mengagumimu. Tanpa kata, hanya melalui diam,
melalui harapan, dengan jauh ku mengagumimu. Karena puisiku mampu mengutarakan rasa, tanpa memendam, dan tanpa takut kehilangan. Perasaan ini sangat dalam, sehingga aku memilih untuk memendam. Aku lebih memilih memendam perasaan, karena aku takut terluka, tapi justru memendam yang membuat luka. Semua tak akan ada artinya jika hanya sebatas kata-kata belaka. Semua tak akan ada hasilnya jika hanya sebatas memendam rasa. Hanya bisa menutup luka, menahan api cemburu, memendam rasa kecewa. Karena mau marah pun aku sadar, siapa aku? Jika memang memendam rasa kepadamu begitu sulit dan menyakitkan, tapi mengapa hatiku enggan menyerah hingga detik ini? Sampai detik ini, setidaknya aku tahu gimana rasanya mencintai dalam diam, memendam perasaan rindu sendirian. Karena tak ada yang lebih tulus dari hati yang mencintai dalam perih dan mendoakan dalam diam. Jarak aman mengagumi adalah mengagumi diam-diam. Diam yang paling tenang adalah mendoakan. Karena mendoakan adalah cara mencintai yang paling rahasia. Keheningan adalah tidur yang memelihara kebijaksanaan. Lebih baik diam dengan rasa sayang daripada tersakiti dengan harapan. Keheningan adalah sumber kekuatan yang besar. Tidak mengatakan apa-apa terkadang berarti paling banyak. Diam adalah senjata kekuatan pamungkas.